warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perlu saya tandaskan terlebih dahulu, saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Rismon Hasil dan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa dan Pak Prof. Egy Sujana, artinya orang-orang yang diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun persen, ya, kami siap. Tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami, karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap. Penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami justru lebih siap lagi pada hari Kamis lusa untuk membantu atau untuk membersamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Ya, sobat RH sekalian, ya, pasar pramuka yang lagi didebatkan di iNews itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dibuktikan. Jadi kalau eyel-eyelan ya nggak ada gunanya. Kan harusnya di clearance Bitor itu nanyanya dari mana dia, dapat informasinya dari mana, itu aja dikejar terus. Harusnya tidak dipotong-potong, tapi ya susah. Ini namanya talk show ya. Kadang-kadang talk show itu intinya nggak penting, yang penting ramenya, ributnya ya. Jadi bagaimana kita belum apa-apa sudah dipotong, belum apa sudah dipotong ya. Kalau saya sekarang nggak maulah kalau cuma sekedar ribut doang, tapi tidak jelas konteks kita bicara itu apa. Nah, makanya saya senang kalau di ILC kita ngomong panjang, poin kita jelas ya, tegas, dan orang lain tidak bisa mengintervensi kita karena kita minta hak untuk bicara lebih banyak. Kalau di rakyat bersuara sudah mulai kayak pasar jadi. Ini kritik langsung buat Aiman ya, yang mengundang narasumber-narasumber yang poinnya tidak ada, cuma mau ngacaukan aja. Ngobok-ngobok kolam dan lain sebagainya ya. Begitu. Kalau rame sih rame, tetapi esensinya kan kita tidak dapat jadinya. Sobat sekalian, ini ada berita menarik ya. Polisi klarifikasi soal ijazah palsu Jokowi besok. Besok ya. Roy Suryo, saya tidak datang tapi bukan mangkir. Oke. Kenapa tidak datang? Kita bacakan dulu sebelumnya ya. Jadi tribunnews.com Jakarta, pakar telematika Roy Suryo disebut bakal dimintai klarifikasi oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Rabu besok. Klarifikasi itu atas dasar sejumlah laporan para relawan Jokowi, termasuk Pradi Bersatu dan Pemuda Patriot Nusantara, soal tudingan penghasutan yang kasusnya kini ditangani penyidik Polda Metro Jaya. Saya secara pribadi dan insya Allah bersama Pak Rizal Fadila, Kurnia Triroyani, Dr. Rismon, Dr. Tifa dan Prof. Egy Sujana, orang yang diundang besok saat klarifikasi hari Rabu di Polda Metro Jaya, kami sebenarnya siap 11.000 triliun persen. Kami siap, kata Roy Suryo dalam konferensi pers di Jakarta Timur. Meski begitu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora ini mengaku tak akan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya esok hari, penyidik atau penyelidik ya. Tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat kuasa hukum kami, karena secara hukum memang itu tak perlu dihadiri, tapi kami siap, ucapnya.
Penegasan kami siap untuk menjelaskan kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir, kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan besok tiba-tiba tidak datang lalu kasih keterangan, bukan. Kami akan sampaikan juga pemberitahuan pada Polda Metro Jaya, ucapnya. Sementara itu, tim pengacara Rolls-Royce CS Ahmad Husinuddin menyebut undangan klarifikasi atas laporan tersebut tak mempunyai nomenklatur. Dia mengungkap bahwa acuan dalam melakukan tindakan di dalam perkara pidana hukum acaranya itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam KUHAP, kata Ahmad, tidak ada satupun norma pasal yang mengatur tentang mekanisme penyidikan perkara pidana dengan mengeluarkan undangan klarifikasi. Yang ada, ya, surat panggilan 1, panggilan 2. Nah, ketika panggilan 2 tidak dipenuhi dan tidak ada alasan dari panggilan itu, sudah dilaksanakan secara patut, baru memang dimungkinkan ada upaya paksa tuturnya. Sehingga menurut Ahmad, undangan klarifikasi ini tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat secara hukum bagi masyarakat termasuk kepada klien kami. Menurutnya, para pelapor selain Jokowi ini tidak mempunyai legal standing untuk membuat laporan. Apalagi para pelapor tak mempunyai hubungan keluarga dengan Jokowi atau tidak ada relevansinya. Misalnya pada kasus laporan saudara Joko Widodo yang dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya dan dihinakan sehina-hinanya, maka pada saat itu ada undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya yang kami penuhi tuturnya. Karena ada kepentingan bagi kami untuk menjelaskan duduk perkara penelitian klien kami yang menyimpulkan ijazah tersebut secara ilmiah nomenklaturnya adalah fake atau palsu, sambungnya. Dia menuding jika laporan-laporan yang dibuat para relawan ini masuk dalam upaya kriminalisasi terhadap kliennya. Atas dasar itu, Roy Suryo CS disebut tidak akan menghadiri undangan klarifikasi yang akan dilakukan pada esok hari di Polda Metro Jaya. Untuk informasi, Roy Suryo CS dilaporkan sejumlah relawan Jokowi ke pihak kepolisian setelah ramai tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi. Pertama, laporan itu datang dari Organisasi Masyarakat Pemuda Patriot Nusantara bersama relawan Jokowi ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 siang. Kuasa hukum pelapor Rusdiansa mengatakan 4 pelapor itu ada berinisial RS, RSM, kemudian RF dan seorang perempuan berinisial TT. Diketahui 4 sosok yang dilaporkan adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPU Rizal Fadila, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Berselang beberapa hari kemudian, sejumlah orang yang tergabung dalam organisasi Pradi Bersatu mendatangi Baris Krim Polri Jakarta pada Kamis 24 April 2025. Mereka yang membentuk sebuah tim bernama Advocate Public Defender untuk membuat laporan polisi terkait tudingan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang disebut-sebut palsu. Hingga akhirnya laporan dari berbagai poros ini pun ditarik ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ya, sobat era sekalian, itu tadi ya. Jadi kalau Roy Suryo tidak datang, itu sudah sikap yang benar. Kenapa saya katakan sikap yang benar, sobat era sekalian? Ya, karena ngapain datang? Dimintai klarifikasi atau informasi yang ujung-ujungnya dimaksudkan untuk menjerat dirinya. Kan aneh rasanya. Terkesan bahwa Polda Metro Jaya sedang mencari-cari pasal untuk dikenakan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Lalu pasal itu ditanyakan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Kan it doesn't make sense. Kalau mereka merasa yakin bahwa Roy Suryo sudah melakukan tindak pidana, ya tetapkan saja sebagai tersangka. Kalau memang benar-benar yakin. Maka ketika Roy Suryo dipanggil ada daya paksanya. Panggilan pertama tidak bisa, panggilan kedua tidak bisa, tanpa ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada panggilan ketiga sudah pakai upaya paksa. Nah, itu jelas mekanismenya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi sama seperti undangan klarifikasi Polda Metro buat apa? Apalagi waktu itu tempus dan lokus deliktinya tertentu lagi. Dan baik Rismon, Dr. Tifa maupun Roy Suryo tidak hadir pada tempus dan lokus delikti itu.
Apa yang mau diklarifikasi? Adapun yang lain kemudian banyak memberikan keterangan, itu soal lain. Jadi saudara sekalian, ada kegamangan polisi untuk menyatakan Roy Suryo sebagai tersangka. Sementara pihak lain yang tidak ada relevansinya ngotot sekali untuk minta ditersangkakan dan lain sebagainya. Ya kalau belajar hukumnya belajar untuk mengkriminalkan orang ya begitu. Harusnya kan belajar hukumnya adalah belajar bagaimana mendudukkan persoalan esensialnya. Persoalan yang sesungguhnya kan adalah soal ijazah palsu Jokowi atau ijazah asli Jokowi. Ijazahnya dulu yang didahulukan, selesai permasalahan ijazah, baru kemudian pihak-pihak lain bisa dimintai macam-macam keterangan dan lain sebagainya. Jadi saya pribadi menganggap tindakan untuk tidak menghadiri undangan klarifikasi itu sudah tindakan yang benar. Kalau yang dimintai klarifikasi itu adalah pihak pengadu, ya itu wajar. Kalau dia tidak datang kurang ajar, ya kan? Atau pihak pelapor, itu wajar. Datang dia, Anda kenapa? Apa kaitannya Anda dengan yang Anda laporkan nih? Siapa Anda dan lain sebagainya? Nah itu kan klarifikasinya. Tapi kalau kemudian klarifikasi dimintakan kepada pihak terlapor, sementara tujuan klarifikasi itu adalah misalnya mencari celah untuk menersangkakan pelapor, ya ngapain datang? Karena asumsinya, ini mohon maaf ya, pihak Polda Metro tidak bertindak adil. Mereka lebih melayani kepentingan Jokowi, kan begitu persoalannya. Karena itu, karena mereka lebih melayani kepentingan Jokowi, makanya kemudian yang terjadi adalah justru proses ini terasa berat sebelah. Pihak sana bisa menggebuk Roy Suryo dan kawan-kawan dengan sena udalnya, sementara dan mereka merasa yakin bahwa tidak akan kena apa-apa, sementara pihak Roy Suryo harus hati-hati. Karena kalau salah langkah tiba-tiba akan dikenakan label atau status tersangka tanpa pernah ada pembuktian bahwa ijazahnya asli atau tidak. Jadi seperti yang dikatakan Husainuddin, harusnya ya kalau ijazahnya tidak asli ya nggak bisa dijadikan tersangka, kan harusnya begitu. Ya saudara sekalian, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian, kita pelan-pelan ya, pelan-pelan itu. Semangat anti kendor lawan kepalsuan. Betul, jangan datang kalau ijazahnya belum ditunjukkan. Jangan mau Pak Roy, ntar Anda nggak ada rimbanya lagi. Maksudnya apa lagi? Aiman sebagai host terkesan takut untuk berpihak pada kebenaran. Waktu habis tanpa makna akibat narsum bonek, narasi tidak berdasar ilmu dan fakta, termuan pembela Mulyono. Ya. Rame juga dunia maya dan dunia nyata, tapi tak sekalipun penyebab yang bikin rame diperlihatkan ke publik. Ya itulah masalahnya. Kan kita nih jadi dibodoh-bodohin semua. Ya jadi kemudian iNews lagi cari pasar buat kasus ini Bang RH. Kenapa? Karena narasumbernya dari Jokowi tidak mempunyai ilmu. Dia hanya pandai dan keras bersuara tapi nol besar. Berbeda dengan Roy Suryo CS. Terima kasih. Ya itulah masalahnya. Jadi semua narasi yang dikeluarkan oleh pihak Jokowi itu narasi yang hanya didasarkan pada logika saja, bukan narasi yang didasarkan pada fakta dan data. Roy Suryo kan berbekal data, paling tidak dia melakukan penelitian. Kalau Bitor misalnya, itu berdasarkan informasi katanya, oke lah ya, Dauditu ya, oke, tidak langsung mendengar katanya, omon-omon, ya oke lah. Tetapi Roy Suryo kan tidak omon-omon, Rismon tidak omon-omon. Yang omon-omon itu adalah pihak Jokowi justru. Dia tidak tahu tetapi menyalahkan orang lain. Malas kalau saya terus terang saja. Kemudian izin rekod Bung. Gak paham saya rekod ya, Gilang official ini. Maksudnya rekod. Oke, kerugian bagi Aiman jika menjadi host dengan narasumber yang kosong. Pendukung Jokowi mengesankan Aiman tidak punya pengetahuan atas apa yang harus dicari untuk mendapatkan kebenaran. Ya itulah. Jadi seolah-olah dia kotak sampah saja. Kan harusnya cari kebenaran. Jangan membiarkan orang berkelit. Jadi misalnya begini ya. Kalau kita mau cari kebenaran itu. Ini sekalian saja. Misalnya saya mau mendengar. Ya kan. Saya mau mendengar apa yang dikatakan Bitor Suryadi. Udah. Aiman bilang jangan diganggu ya. Saya ingin mendengarkan dia. Apa? Jeger. Jangan dipotong dulu. Nah.
Barulah Aiman yang kemudian bertanya, jangan orang lain disuruh, disuruh motong, penjelasannya belum jelas, main potong-potong, ya kan? Gitu. Selesaikan dulu penjelasannya, harusnya begitu, gitu. Oke, apalagi ya? Blunder Aiman juga pernah terjadi saat Rocky Gerung menjadi narsum. Sering sekali tampak menghalangi Rocky, bahkan terkesan kosong, celotehnya kosong dan cukup mengganggu Rocky. Wah, ini malah kita bicara Aiman jadinya ya. Kemudian Parcok bikin hukum suka-suka ala Mulyono persoalan tentang undang-undang dasar, tentang undang-undang ITE tak boleh ada warga yang boleh bisa diadili sebelum Fufu Fafa diadili. Itu lebih beda lagi ya. Jadi kemana harus mencari penegakan hukum kalau institusi yang berwenang tidak bisa dipercaya? Harusnya presiden turun tangan, kalau tidak maka Allah pasti mengadili setiap orang kelak. Ya, presidennya sibuk lawatan ke luar negeri. Kepolisian tidak berani jujur dan profesional karena terkunci sendiri oleh dalil ilmiah dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Bang Refli, apa yang mau diharapkan dari penerapan hukum di Konoha? Tunjukkan dong ijazah Mulyono, jika memang asli silakan gugat Roy CS. Jadi mereka itu selalu minta jaminan, kalau ditunjukkan masalah selesai. Ya nggak bisa selesai dong. Kayak inti persoalannya adalah apakah ijazah itu palsu atau tidak. Oke lah dia nggak tunjukkan. Tetapi paling tidak penegak hukum itu harus kasih jalan untuk adanya proses pembuktian yang sifatnya memaksa. Kan begitu. Kalau tidak sempat, tidak pernah dipaksa untuk pembuktian, maka tidak akan ada forum. Apa forumnya untuk memaksa Jokowi membuktikan bahwa ijazahnya asli atau tidak? Kan itu persoalannya sampai sekarang ini. Dan semua orang ngomong itu pangkalnya satu, soal ijazah. Saya belum tentu percaya soal Universitas Pasar Pramuka, ya kan? Tapi tidak boleh juga tidak percaya. Karena akhirnya cuma 50-50 saja. Kan begitu. Nah, tetapi kan masalahnya bukan apakah dibuat di Pasar Pramuka atau tidak, tetapi apakah ijazah itu sendiri asli atau tidak. Kan itu persoalannya. Bisa saja tidak di Pasar Pramuka, tapi di tempat lain, atau dibuat secara digital dan lain sebagainya kan kemungkinan itu bisa saja terjadi. Atau bahkan bisa juga itu keluaran UGM, tetapi aspal. Kok bisa? Ya, blankonya sama. Dia ambil mungkin dari gudang yang ada. Blankonya oke, tetapi ijazahnya tidak berhak orang yang mendapatkannya. Karena mungkin sarjana muda dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan seperti itu, maksud saya, jangan dikacaukan. Kan intinya itu, soal ijazah palsu atau tidak. Walaupun misalnya katakanlah ya ada survei yang mengatakan 60% lebih masyarakat Indonesia tidak percaya bahwa Jokowi memasukkan ijazah. Lalu Jokowi menyatakan ya memang asli. Ya tidak itu penentuannya. Penentuan asli atau tidak adalah harus melalui proses pembuktian yang adequate. Yang adequate itu yang transparan, yang partisipatif, yang mendengarkan kedua belah pihak atau banyak pihak dan lain sebagainya. Nah ini ijazah yang ada gambar ini dibuktikan. Apakah ini palsu atau tidak? Kan itu aja pangkal persoalannya. Caranya adalah ya uji. Forensik kertasnya bagaimana, tintanya bagaimana, lintasan capnya bagaimana, tanda tangannya bagaimana, kemudian blanko yang digunakan bagaimana. Kan itu. Ubek-ubek aja di situ. Jelas fokusnya, ngapain kita kemana-mana. Tidak penting apakah dia dicetak di Pasar Pramuka atau bukan. Tidak penting apakah dia dicetak secara digital atau enggak. Yang paling penting adalah ini apakah ijazah ini asli atau tidak. Itu caranya. Kalau kita mau cari kebenaran. Tapi kalau kita mau mengobok-obok, ya kan kayak lagu. Diobok-obok airnya, diobok-obok ikannya pada lari. Ya, maka yang terjadi adalah kita tidak sedang mencari jawaban atas keaslian dan ketidakaslian ijazah Jokowi, tapi kita sengaja lari ke sana kemari agar tidak pernah ada kesempatan untuk ikannya ditangkap. Kan gitu masalahnya. Inilah contoh bukti lembaga pendidikan kita bobrok kelihatan dari aparat dan pejabat negara. Inilah hasilnya. Rakyat mana ada yang percaya yang jadi pembela Jokowi? Multiplier effect, dampak jika ijazah Jokowi aspal, Gibran pasti turun, buzzer, konten kreator oligarki dan orang-orang yang pernah diuntungkan masuk Jokowi akan jatuh miskin bahkan masuk penjara. Oke, I don't know exactly apa yang terjadi, tetapi pasti akan menjadi
snowball effect, ya, efek bola salju. Kalau seandainya memang ternyata ijazahnya itu terbukti palsu. Begitu saudara sekalian. Tetapi sekali lagi, untuk tahunya palsu atau tidak, ya langsung fokus saja kepada ijazahnya itu, selesai. Lakukan uji forensik lah, apalah pokoknya dan lain sebagainya. Ya, oke, lihat dulu asli apa enggak. Oke, kalau sudah dipastikan itu palsu, nggak penting lagi yang lain-lain sesungguhnya. Gitu. Tapi kalau itu asli, ya ijazahnya asli nih, tinta dan lain sebagainya, baru kita lihat apakah memang yang nama yang tertera itu memang punya hak untuk mendapatkannya atau tidak. Kan bisa jadi dia dapat belangkonya, dapat tintanya, dapat apanya. Tapi rasanya susah juga ya dapat tinta. Belangkonya mungkin dapat, tapi tintanya ya tinta yang baru barangkali. Begitu sahabat sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Cia.